Halo, assalamualaikum. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Gimana nih kabar kalian semua, para bunda-bunda? Semoga pada baik, sehat, dan lancar selalu ya rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini yuk temenin aku untuk bikin budget plan lagi di bulan Juni week keempat ya teman-teman. Masya Allah cepet banget ya, udah di minggu keempat aja. Udah di pertengahan tahun. Gimana nih resolusinya untuk di tahun ini teman-teman? Udah pada dicek belum apa aja yang udah tercapai dan apa aja yang belum? Atau masih progres gitu ya? Masya Allah cepet banget ya berlalu waktu itu. Oke, ini aku udah bikin ya untuk di tabel-tabelnya, dan aku bikinnya itu simple aja ya teman-teman. Jadi ada sedikit perubahan untuk di budgetingku mulai bulan ini gitu ya. Jadi aku tuh kan biasanya dibuat per bulan lalu per minggu, cuman nggak aku share aja per bulannya. Tapi kalau untuk sekarang itu aku langsung bikinnya itu per minggu gitu ya teman-teman. Jadi aku ngambilnya itu seminggu sekali aja, lalu aku budgetkan dan aku bagi-bagi, itu termasuk ke kewajiban juga ya. Kalau biasa kan kewajiban tuh aku di minggu ketiga semua. Nah mulai kali ini aku tuh pingin memulainya itu membaginya itu per minggu. Jadi nanti ketika bayar uangnya itu udah ada. Aku mau mencoba mana yang lebih efektif gitu ya teman-teman untuk di keluarga aku sendiri. Kadang-kadang ya gitu teman-teman, kalau untuk budgeting itu kita pengen nyoba metode yang gimana, apa presentasi atau per minggu atau per bulan atau per hari. Soalnya kita tuh kan milih ya mana yang cocok untuk kita. Kita bisa nih ngikutin caranya teman-teman yang lain, tapi belum tentu cocok di kita. Jadi kita tuh emang harus apa ya, mencoba gitulah ya, baru kita tahu berhasilnya gimana atau lebih efektif yang mana nih kalau untuk di kita gitu. Nah aku tuh pengen lagi, maksudnya tuh lagi pengen nyobanya itu dibagi per minggu gitu. Nanti kita lihat hasilnya untuk di bulan depan gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah kali ini aku tuh udah mulai nulis untuk di kategori living ya teman-teman. Di kategori living itu seperti biasa ada 10 kategori. Yang pertama itu untuk groceries, ini sama aja sih ya kayak belanja bulanan, kebutuhan sembako gitu atau sabun-sabun ya, aku masukinnya ke sini. Budgetnya sebesar 50.000. Lanjut lagi untuk beras. Nah, beras ini aku budgetinnya 25.000, aku kumpulin dulu karena beras di rumah itu masih ada. Nanti kalau udah tinggal sedikit baru aku belanjain gitu ya, teman-teman. Lanjut untuk belanja mingguan. Minggu ini budgetnya berkurang ya, jadi 140.000. Kalau untuk kuota ini masih aman ya teman-teman, karena minggu lalu tuh aku udah beli. Terus untuk hiburan aku budgetkannya tuh 10.000. Ini tuh biasanya aku beliin apa ya, kayak kemarin tuh beli buku di bazar gitu, atau main sama anak aku kalau nggak pas sama ayahnya gitu. Kalau sama ayahnya biasanya udah beda lagi, biasanya ayahnya yang bayarin gitu ya teman-teman. Jadi aku kumpulin aja kalau nggak kepake. Lanjut lagi untuk jajan anak 20.000 per minggu ya, insya Allah masih cukup. Dana lainnya juga 20.000 aja per minggu. Lanjut ada kebutuhan anak, ini untuk beli susu anak ya, masih sama sih budgetnya 50.000 aja. Untuk kebutuhan istri ini 15.000, karena kebetulan aku emang lagi nggak pingin beli skincare atau kebutuhan aku yang lain. Lanjut untuk gas. Nah teman-teman, gas itu di daerahku tuh mulai langka gitu ya, dan kalaupun ada itu harganya udah naik gitu. Yang biasanya dari 18.000, 19.000, sekarang itu udah 24.000. Dan itu nggak cepat gitu nyarinya, kita tuh harus keliling dulu. Biasanya tuh aku depan rumah itu udah jual ya. Tapi sekarang itu susah banget tempat teman-teman gitu juga nggak sih? Nah ini aku budgetinnya tuh 10.000 ya, karena harganya itu mulai naik gitu. Jadi buat jaga-jaga aja aku kumpulin dulu aja uangnya. Next di bawahnya itu ada tabel kewajiban ya sama saving. Nah untuk kewajiban di sini aku tulisnya yang 3 aja dulu ya teman-teman. Yang pertama itu ada listrik dan BPJS. Ini budgetnya kan aku bagi 4, jadi minggu ini dapat 90.000. Lanjut untuk iuran aku kasih aja 10.000. Ini untuk bulan depan ya teman-teman. Lalu untuk arisan ini tinggal 1 kali lagi, maksudnya untuk bulan depan aja. Nextnya mungkin aku udah nggak ikut lagi ya. Untuk arisan ini ada 60.000, jadi totalnya itu ada 160.000 di kewajiban.
dan juga 340.000 di kategori living ya teman-teman. Nah, kalau untuk saving ini aku ngisinya nanti aja ketika cash stuffing, teman-teman tungguin aja videonya karena aku juga itu menyesuaikan dengan budget yang ada gitu ya teman-teman. Jadi kita itu emang mencoba lagi metode yang mana yang cocok ya, mudah-mudahan aja berhasil sih ya, amin. Oke, next di halaman sebelahnya aku tuh masih konsisten dan rutin ya nulisin apa aja pengeluaran aku selama seminggu. Ya walaupun suami aku tuh udah menyerahkan semuanya gitu ya buat aku urusin uangnya itu. Tapi tetap aja aku tuh harus punya catatannya, kadang kan malam itu kan kita nge-review sama-sama ya, kita udah habis sekian, udah bayar ini, bayar itu, yang belum ini nih. Pokoknya, biar enak aja jadi nggak bingung gitu ya ketika kita rembukan, "Oh duitnya kemana nih, duitnya kemana nih?" Nah uangnya itu ada di sini ya teman-teman. Biar lebih ini aja, enak juga untuk evaluasi di minggu-minggu selanjutnya. Nah, karena aku tuh emang gak jago gambar, oke kali ini aku bakal tempelin stiker kopi ya teman-teman, karena temanya ini coklat sih. Kebetulan emang aku adanya stiker ini dan belum beli-beli lagi yang baru. Nggak tahu ya, nanti aja nunggu habis. Ini biar lebih enak aja dilihatnya. Nah, segini ya teman-teman untuk video budgeting aku, simple dan mudah banget ya. Buat teman-teman boleh banget diikutin caranya. Tapi untuk nominalnya disesuaikan aja ya teman-teman. Kembali lagi, kita tuh harus menyesuaikan mana yang cocok sama keuangan di keluarga kita. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Bye.